Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Bidan Soba, Bidan paling ngehits se-Asia Tenggara. Wow, masih membicarakan tentang STR-ku yang habis di tahun 2023 ini. Nah, aku tuh masih membicarakan juga tentang perpanjangan dan persyaratan STR apa aja yang mau aku bikin dan aku upload-upload untuk mendapatkan STR gitu ya, teman-teman. Seperti yang udah aku jelasin juga di video-video sebelumnya, aku itu kan udah membagikan info ya tentang syaratnya apa, bagaimana caranya, linknya juga udah aku lampirkan di description box gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin sama seperti aku gitu, yang STR-nya habis gitu, nah bisalah scrolling videoku sebelum-sebelumnya, terus bisa klik description box untuk masuk ke link IB Siporlin. Siporlin itu untuk memasukkan berkas-berkas, upload-upload, data pasien kita, seminar-seminar kita gitu di situ. Nah, untuk mendapatkan ESTR, terus rekomendasi dari IBI. Nanti kalau udah, nanti kalian ke KTKI gitu. Nah, linknya juga udah aku kasih di description box juga. Nah, di video sebelumnya udah aku kasih info, terus kemarin juga aku udah fotokopi formulir dari IBI yang untuk mengisi data pasien kita gitu. Terus bawahnya tuh tanda tangan kita sama cap stempel. Kalau PMB murni berarti cap stempel kita. Kalau misalkan kita kerja di rumah sakit atau di puskesmas, berarti selain tanda tangan kita, terus di sampingnya itu tanda tangan atasan atau bidkor kita gitu. Nah, udah. Terus dari kemarin guys, aku itu gagal terus, gagal untuk ngupload kan udah berusaha ya, aku tuh udah berusaha banget gitu loh guys, gitu, untuk mengupload, sertifikat-sertifikat yang udah aku dapetin, mulai dari pelatihan, sertifikat, sama itu, aku tuh pernah mendapatkan penghargaan ya, lomba juara 2 di kementerian lain. Aku tuh pernah ya teman-teman, di Kementerian Lingkungan Hidup, itu tingkat nasional. Nah, di situ aku itu juara 2 se-nasional. Wih, keren banget kan? Nggak, itu lagi hoki aja. Nah, apa tuh, sertifikat itu kemarin aku tanyain ke ketua IBI, karena ini kan bukan ruang lingkup bidan ya, gitu. Tapi kan ini penghargaan tingkat nasional ya, guys. Jadi kan kayaknya sayang banget gitu loh kalau misalkan nggak aku masukin untuk perpanjangan STR. Karena aku lihat di Siporlin itu ada di pengabdian masyarakat itu, ini kategori apa tuh, penghargaan tingkat nasional itu dapat 3 SKP, kan gede banget kan. Nah, terus aku ajuin aku tanya dulu ke ketua IBI, katanya, mau dirembukin lagi kayak gitu. Cuman ya aku sendiri, aku mau nyoba-nyoba sendiri. Maksudnya kalau misalkan emang bisa ke-upload, itu kan berarti ya aku berhasil, kalau misalkan enggak, ya udahlah mau gimana lagi ya. Berarti penghargaan aku di kementerian lain itu berarti tidak berlaku gitu, guys. Itu tuh jadi itu membahas tentang limbah waktu itu. Jadi bagaimana kita mengolah limbah menjadi kreasi produk gitu. Nah, alhamdulillah sih waktu itu kan aku mengolah limbah itu tuh, tahu nggak galon Le Mineral? Nah, jadi kenapa aku bikin itu, waktu itu aku langsung terbersit dalam hati gitu ya. Aku tuh mendengar di berita itu ada pro dan kontra tentang galon Le Mineral. Jadi waktu itu kan Le Mineral baru muncul gitu, terus ada yang pro, katanya kan murah, lebih ini, kayak gitu. Nah, yang kontra itu, gini, jadi menganggap bahwa galon Le Mineral itu akan menambah sampah plastik di muka bumi ini, kayak gitu loh teman-teman. Akhirnya dari situ, oh iya ya, kebetulan juga aku lagi koleksi galon dari Le Mineral itu untuk pot, itu untuk
pot tanaman-tanaman aku depan rumah, depan tempat praktek gitu loh. Nah, dari situ aku intinya sih singkat cerita, aku itu mengolah limbah itu jadi galon itu dibagi 2. Nah, terus aku kasih ke tukang jahit dengan bahan dari daster aku yang udah nggak kepakai gitu loh. Akhirnya dimodifikasi seperti itu, jadi dilapisi apa tuh, busa tipis ya. Nah, dilapisi busa, terus dijahit, kasih resleting. Nah, itu bisa menjadi tas gitu loh, intinya kayak gitulah. Nanti coba aku cari-cari lagi, nah fotonya tuh kayak gini nih, nanti kalau ada ya fotonya beginilah. Insya Allah aku kayaknya punya punya fotonya. Nah, jreng-jreng gini ya teman-teman. Nah, itu yang mau aku ajuin karena kalau misalkan itu berhasil, aku itu bisa dapat 3 SKP kan lumayan ya teman-teman, gede. Kan kita itu harus mengumpulkan 25 SKP untuk untuk mendapatkan STR bidan kita gitu. Nah, udah guys, itu ya guys tentang penghargaan aku, yang aku itu sangat berkesan banget buat aku gitu. Nah, terus masalah tadi ya, jadi aku itu, udah ini apa namanya, kemarin tuh udah fotokopi, terus udah ngisi formulir yang ini, dan sekarang aku kan mengumpulkan sertifikat dari seminar-seminar dan pelatihan yang udah aku ikutin, ya kayak gini, ini, 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 segala macam. Dan kebetulan waktu dari tahun 2020-an itu ya, itu kan Covid ya. Jadi sertifikatnya kita dapatnya via email. Jadi ya alhamdulillah aku nggak usah korek, tas berkas gitu, alhamdulillah aku nyimpen di email, jadi tinggal di-download aja gitu loh teman-teman. Tinggal di-download, udah. Terus, itu sertifikat-sertifikat yang tadi itu, ada yang nilainya 3 SKP, 2 SKP, sama 1 SKP gitu. Kan lumayan. Terus MU, MU penting per 5 tahun sekali. Sama kalau data pasien itu kalau nggak salah gini ya teman-teman, kalau yang KB itu 1 tahun itu 12 pasien, itu 1 SKP. Jadi kita bikin per tahun itu 12 gitu sampai 5 tahun kan kita dapat 5 SKP gitu. Terus yang ANC yang hamil itu 1 tahun itu, 100 pasien, itu dapat 1 SKP. Kalau 5 berarti 5 SKP. Terus NIFAS 1 tahun 12. NIFAS, imunisasi, terus apalagi NIFAS, imunisasi partus itu 12 per tahun. Nah, itu dapat 1 SKP, 1 SKP, 1 SKP. Kan lumayan kalau misalkan digabung ya udah 20 SKP. Nah, terus MU 2 SKP, sisanya itu seminar-seminar yang 3 SKP. Nah, gitu loh teman-teman. Tapi maksud aku kalau misalkan aku penghargaan itu masuk, pelatihan ya masuk, ya jadi kan aku mengumpulkan data pasiennya itu berapa SKP sisanya gitu loh. Itulah teman-teman, menurut pemikiran aku. Tapi nggak tahu lah ya. Nah, itu dari kemarin, sebenarnya udah hampir 2 hari ini aku mencoba untuk mengupload sertifikat-sertifikat seminar yang udah aku dapetin ya guys, tapi gagal terus. Nih keterangannya kayak gini nih, kayak gini, "Error error error," kayak gitu. Nah, udah dicoba lewat HP, lewat komputer, masih error gitu. Nah, akhirnya semalam aku WA pengurus IP-nya, soalnya kan beliau menawarkan kalau misalkan ada yang kurang jelas silahkan hubungi saya gitu. Nah, akhirnya aku WA dong. Ternyata ada kesalahan menyimpan file aku. Jadi aku itu kan masalah nyimpen-nyimpen file, terus mengkompres gitu kan, itu bagian suamiku ya, yang ahli komputer gitu ya. Jadi, mmm
Pas pertama dapet itu, aku itu satu kesalahannya file aku itu PDF, padahal harusnya JPG gitu. Terus, filenya aku itu yang kemarin-kemarin di atas 150 KB, itu kilobyte ya. Nah, ternyata pas semalam dikasih tahu syaratnya itu filenya harus JPG, kalau PDF itu nggak bisa. Terus filenya itu harus di bawah 100 KB gitu. Nah, kemarin itu aku di atas itu, jadi ada 300 kilobyte gitu-gitu. Nah, akhirnya hari ini, insya Allah suamiku mau ngusahain biar file-fileku itu dari PDF dirubah jadi JPG. Terus yang filenya sampai 300, 400 kilobyte itu dikompres biar, bisa di bawah 100 kilobyte gitu, teman-teman. Ya doakan aku ya teman-teman, semoga perpanjangan STR bidan aku di tahun 2023 ini lancar jaya, dimudahkan segala urusannya. Dan alhamdulillah banget ya teman-teman ya, aku punya suami tuh bukan sekedar suami dan ayah yang baik, tapi dia itu adalah partner aku dalam hal pekerjaan kayak gini kan. Kalau misalkan suamiku nggak mahir komputer ya aku juga satu udah repot sama si Dede gitu ya. Jadi kalau aku lagi iniin berkas dia ikut-ikutan ya. Jadi apa ya, kalau misalnya aku harus utak-utik di rumah, ngompres segala macem, terus ngupload-ngupload di rumah kayaknya waktunya, udah terlalu banyak menyita waktu gitu loh teman-teman. Belum lagi aku yang kurang paham gitu ya, ini gimana 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 gitu. Alhamdulillahnya suamiku tuh bisa gitu. Jadi yang penting mah aku ngumpulin berkas, ya apa yang diperlukan gitu, dikumpulin aja selengkap-lengkapnya. Terus habis itu, berkas yang tadi, itu aku serahin ke suami. Nah, nanti suamiku yang ngurus gitu. Jadi suamiku yang bagian ngupload-nguploadin, nanti biasanya, yang buka akun suamiku, terus nanti video call ya, karena kan di kantor. "Ini masuknya gimana gimana?" Gitu. Karena ya itu kan pertama harus masuk si Porlin biar kita dapat username sama ID gitu loh teman-teman, password password. Nah itu untuk memasukkan data-data, ya alhamdulillah aku dibantu sama suami, berasa banget lah lebih ringan gitu. Kalau dulu aku kayaknya masih sendiri, maksudnya ngurus sendiri, ngupload-ngupload sendiri, kan belum ada Nisa ya, jadi insya Allah aku waktu itu, alhamdulillah waktu itu waktunya kan banyak, terus tempat praktek aku sama warnet dulu itu berjejer gitu loh. Jadi aku kalau nggak ada pasien ya aku ke warnet dulu ngupload-ngupload gitu. Kalau sekarang kan udah agak susah karena kan ada Nisa. Nisa juga lagi aktif-aktifnya, jadi nggak boleh lihat kertas numpuk itu nggak boleh, pasti dia udah ngacak-ngacak kayak gitu loh teman-teman. Terus aku kemarin nyoba di rumah terus ngupload gitu ya, baru buka mau ini ya, mau buka akun, dia udah mencet-mencet, HP dipencet-pencet pencet. Jadi, ya ampun, aku ya Allah kayaknya nggak bisa dah kalau misalkan aku tuh mengupload sendiri, terus akhirnya aku ngomong sama suami, "Bisa nggak ya, maksudnya kalau senggang gitu bukain akun aku terus masukin," gitu. Terus, "Coba deh," suamiku kan juga belum paham nih yang mana, kayak gitu loh. Terus akhirnya aku kasih tahu, "Ini loh alur-alurnya tuh ke sini ke sini ke sini." Terus, "Iya bisa bisa," gitu. Alhamdulillah kalau bisa mah, ya Allah. Nah, kemarin beneran, baru buka apa, udah langsung dicecer-cecer sama Nisa, biasalah ya umur 1 tahunan kayak gitu kan lagi aktif-aktifnya gitu. Itulah, ya alhamdulillah hari ini aku, berkas-berkasnya udah hampir lengkap ya teman-teman, ya udah lengkap sih, file data pasien, seminar-seminar insya Allah udah lengkap tinggal diajuin. Semoga hari ini bisa ke-upload semua. Oh iya satu lagi, maaf, info yang penting banget dari pengurus IDI ya. Jadi, kalau kita mau mengupload itu jangan sampai langsung 5 tahun gitu. Jadi kita ngupload-nya setahun-setahun aja dulu, yang KB yang 1 tahun, ANC 1 tahun. Soalnya takutnya kenapa ya kemarin error atau gimana gitu. Pokoknya sih aku nggak nanya
lebih detailnya. Intinya sih kita kalau misalkan mau ngupload untuk perpanjang STR, itu ngupload-nya dicicil, 1 tahun. Jadi jangan sekaligus kita ngupload hari itu langsung untuk 5 tahun gitu. Jangan kayak gitu loh teman-teman. Terus ingat ya, filenya tuh JPG bukan PDF. Terus ingat lagi filenya harus di bawah 100 kilobyte. Terus apalagi tuh yang penting? Oh iya, jangan lupa juga untuk masukin berkas di KTA, untuk ngurus KTA online-nya dulu, karena KTA online-nya itu nanti dipergunakan untuk lampiran perpanjang STR juga, gitu. KTA itu nanti aku ini ya, link-nya, link Siporlin, KTA, KTKI, nanti aku ini, lampirkan di description box. Jadi teman-teman bisa scrolling di bawah video ini kan ada description box ya, diklik terus nanti dicari apa yang kalian butuhkan untuk KTA atau untuk Siporlin atau KTKI gitu. Oke, selamat bekerja, selamat mengurus perpanjang STR 2023. Semoga kita dipermudah. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.